orang tua kalian nanti di rumah. Kalau di alisan martabah itu ada sholat id, gitu kan? Balas, jayis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla thana'i wal majd, ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna lakal 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa huwa bi kulli syai'in muhit. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو الضار والنافع وهو القابض والباسط وهو الرحمن الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو إمام المتقين وقائد الهر المحجلين وشفيع المذنبين وهو أول الشافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وهو سيدنا وحبيبنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua utusan Allah sekarang berkumpul di tanah haram untuk menunaikan ibadah haji. Marilah kita senantiasa bersama-sama dengan mereka, senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lebih-lebih kita semakin dewasa, semakin besar, semakin bertambah umur. Orang semakin bertambah umur harus tambah pengetahuannya, harus tambah keimanannya, harus tambah ketakwaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, memberi petunjuk kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Tentunya dengan adanya hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk selalu mengambil pelajaran apa yang telah terjadi dan kenapa ada hari raya Idul Adha. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah memberikan pelajaran kepada kita, tentunya ini adalah pelajaran yang sangat berharga, sehingga disebut Idul Adha, Idul Akbar, hari raya besar. Kalau dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri, tentunya tingkat kemuliaan daripada hari raya Idul Adha ini lebih tinggi daripada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu sering disebut dengan Idul Akbar, hari raya besar, hari raya yang sangat besar, yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Tentunya hari raya Idul Adha ini kita tidak pernah lepas dengan peristiwa yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Pelajaran yang bisa kita ambil ini sangat banyak sekali. Bagaimana tidak Allah memberikan pelajaran kepada kita supaya kita selalu khusyuk, selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallahu batilu. Ala kullu ma khalallahu fahuwa batilu. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah ini adalah batil. Oleh karena itu kita harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberi ujian yang sangat besar, sehingga beliau menjadi nabi yang nomor 2 dari seluruh jumlah nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka lah itu adalah para rasul yang mana kami meninggikan di antara yang satu dengan yang lain. Yang paling tinggi adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab dari beliau muncul banyak nabi. Beliau ini adalah bapaknya para nabi, nabi-nabi dari Bani Israel maupun nabi-nabi dari tanah Arab yang akhirnya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Di antaranya beliau sudah menikah lama dengan istri yang pertama, yaitu Siti Sarah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberi anak. Sampai umur 90 tahun beliau belum punya anak. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang pertama kali diberi perintah untuk khitan. Beliau khitan ketika umur 80 tahun. Ini adalah suatu perintah dari Allah yang belum pernah diperintahkan oleh orang-orang sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau menunggu lama setelah menikah dengan Siti Sarah, belum punya anak, dan akhirnya Siti Sarah mempersilahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar, yaitu seorang budak hadiah dari Raja Mesir, yang mana Siti Hajar ini berasal dari negara Mesir, yaitu dari Bahnasah. Bahnasah ini adalah kota bersejarah di provinsi Al-Manufiyah di Mesir. Bahnasah di situ banyak makam para sahabat. Konon dikabarkan lebih daripada 5.000 sahabat dimakamkan di kota Bahnasah. Itu adalah kotanya Siti Hajar yang nantinya akan melahirkan istri daripada
istrinya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kisah atau di dalam kabar atau di dalam sejarah bahwa Nabi Isa alaihi salam akan menikah dengan seorang perempuan yang mana dari kota Bahnasah, yaitu kota dilahirkannya Siti Hajar radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian setelah menikah dengan Siti Hajar, akhirnya beliau diberi seorang anak, yaitu namanya Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana tidak sayang sekali Nabi Ibrahim kepada anak yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sayang sekali. Bagaimana tidak, sudah puluhan tahun beliau menunggu untuk punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam sangat perhatian sekali dengan Nabi Ismail alaihi salam. Allah tidak berhenti di situ saja untuk menguji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah supaya Nabi Ibrahim konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Siti Hajar untuk membawa putranya Nabi Ismail alaihi salam untuk dibawa ke suatu lembah yang gersang, yang tandus, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, yaitu di kota Makkah. Ketika perjalanan dari Yerusalem, yaitu Bethlehem di Palestina, karena Nabi Ismail lahir di sana. Perjalanan dari Bethlehem, dari Yerusalem, dari Palestina menuju ke kota Makkah, ini perjalanan yang cukup lama. Mereka berjalan kaki dengan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Akhirnya nyampe di kota Makkah. Disitulah ujian Nabi Ibrahim alaihi salam yang sangat berat sekali. Nabi Ibrahim tidak tahan untuk meninggalkan anak dan istrinya yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Siti Hajar untuk silahkan, wahai Nabi Ibrahim, engkau berjalan di depan. Karena tidak tahan, yang seharusnya seorang bapak berjalan di belakang, ini berjalan di belakang, berjalan di depannya seorang istri dan anak, yaitu untuk mengawal istri dan anaknya. Akan tetapi diminta oleh Siti Hajar untuk berjalan di depan karena sangat-sangat sedih sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau beliau harus menjalankan perintah ini. Ta'alluq, hubungan beliau, rasa kasih sayang beliau kepada Nabi Ismail sangat tinggi sekali. Akhirnya nyampelah di kota Makkah. Beliau berdoa memohon kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, kami tempatkan di antara keturunan saya biwadin ghairi dzi zar'in, yaitu di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di samping tanah haram, yaitu di Makkah al-Mukarramah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia supaya selalu tertuju atau terhubung ke tanah Makkah. Tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah rezeki kepada mereka, semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik sekarang kota Makkah adalah kota yang selalu dirindukan oleh semua umat Islam. Kaum muslimin selalu merindukan kota Makkah dan kota Madinah. Ini berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Akhirnya setelah nyampe di kota Makkah, Nabi Ibrahim berpamitan kepada istri dan anaknya untuk meninggalkan mereka berdua dengan sedih, yaitu meninggalkan kedua keluarganya, anak dan istrinya. Akhirnya beliau nyampe ke kota Palestina. Dan akhirnya setiap tahun atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau mengunjungi mereka berdua, yaitu dengan Burak.
au kama qala, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah riwayat, beliau setiap tahun mengunjungi Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam dengan menggunakan buruk. Ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Kemudian apa yang terjadi kepada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail? Ditinggal di suatu tempat tanpa air, tanpa tumbuhan. Akhirnya mereka mau tidak mau, karena Nabi Ismail masih bayi, masih minum ASI daripada ibunya. Beliau kehausan. Akhirnya ibunya berusaha untuk mencari air. Mondar-mandir dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwa sampai akhirnya 7 kali. 7 kali belum menemukan juga air. Dan akhirnya setelah capek beliau istirahat. Kaki daripada Nabi Ismail alaihi salam dihentakkan. Nabi Ismail menghentakkan kakinya, telapak kakinya ke atas bumi, yang mana di situ adalah di samping Ka'bah al-Musyarrafah. Akhirnya akibat dari hentakan, dari pukulan kaki daripada Nabi Ismail alaihi salam, keluarlah atau muncullah air yang sampai sekarang disebut sebagai air Zam-Zam, yaitu sumur Zam-Zam. Dari situ akhirnya Nabi Ismail dan juga Siti Hajar bisa hidup, dan seluruh penduduk yang ada di sekitar situ, yaitu adalah kabilah Jurhum, kabilah yang ada di sekitar kota Mekah. Mereka akhirnya mendengar bahwa di dekat Ka'bah telah muncul yaitu sumber mata air. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk pindah ke kota Mekah. Mulai dari situlah akhirnya kota Mekah menjadi kota yang ramai sampai sekarang, yang setiap harinya dikunjungi oleh seluruh manusia, seluruh umat Islam dari penjuru dunia. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kita bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi yaitu terhadap Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam, bahwa Siti Hajar berusaha untuk mencari air, akan tetapi beliau belum menemukan apa-apa. Malah yang menemukan air ini adalah Nabi Ismail alaihi salam. Maknanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, untuk bekerja, untuk membanting tulang kita, yaitu al-akhdhu bil asbab. Kita tidak diam, kita harus berikhtiar, berusaha, bergerak untuk melakukan sesuatu, yaitu dalam rangka untuk menyambut rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa yang sudah kita usahakan, misalnya pada suatu kesempatan belum mendapatkan apa-apa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yaitu suatu rizki sebab kita berusaha meskipun belum atau bukan dari usaha kita. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, taharraku fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah kalian sebab di dalam bergerak di situ ada keberkahan. Jangan diam. Otak atau akal kita harus kita gerakan, jiwa kita harus kita gerakan, badan kita harus kita gerakan. Jangan sampai menjadi orang yang malas, orang yang malas bergerak, tidak mau berusaha. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, yaitu kepada Nabi Ismail dan juga Siti Hajar radhiyallahu anhum jami'an. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Tidak hanya itu saja, Nabi Ismail lambat laun semakin dewasa, semakin besar. Tentunya Nabi Ibrahim sangat membanggakan sekali putranya yang sudah beranjak dewasa, beranjak remaja. Tiba-tiba ketika Nabi Ibrahim sedang mengunjungi Nabi Ismail, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bagaimana tidak menangis hatinya? Sudah diperintahkan oleh Allah untuk berpisah bertahun-tahun, ketika bertemu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ini cobaan yang sangat besar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, menjadi seorang yang remaja,
Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai Ismail, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya bermimpi di tidur saya, anni albahuka, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, wahai anak saya, anak kami. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Pikirlah apa pendapatmu, wahai Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Sembelihlah saya ya Nabi, wahai bapakku. Sembelihlah saya wahai abah. Sebab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka niscaya engkau akan menemukan saya menjadi orang-orang yang termasuk golongannya orang yang bersabar. Akhirnya mereka pasrah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Akhirnya mereka pasrah dan meletakkan kepalanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam di bawah dengan hanya melihat pelipisnya saja. Pisau sudah ada di lehernya, siap untuk menyembelih. Tiba-tiba wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wanadainahu ayya Ibrahim, akhirnya kami Allah memanggil-manggil Nabi Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah benar mimpimu, mimpi engkau telah benar wahai Nabi Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dipanggil-panggil oleh Allah, inna hadza lahwal bala'ul mubin, ini adalah cobaan yang nyata, cobaan yang sangat besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak disuruh menyembelih anaknya, sebagaimana bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk disembelih. Sebab kakeknya bernazar yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bernazar, kalau saya nanti punya anak semuanya laki-laki, saya bernazar salah satu dari mereka akan saya sembelih. Ini nazar. Akhirnya benar, semua anaknya adalah laki-laki. Anaknya dari Abdul Muthalib, kakek daripada Nabi Muhammad SAW, semuanya laki-laki. Akhirnya beliau mengadakan qur'ah, undian. Diundi siapa yang namanya akan keluar. Diundi pertama, keluarlah bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Akhirnya ini gak yakin, ini bukan, saya ingin mengundi lagi. Sampai berulang kali, konon sampai 3 kali, bahkan sampai 10 kali, diulang-ulang. Setiap undian keluarnya namanya Abdullah. Padahal Abdullah ini adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Tidak tega untuk menyembelih. Kalau misalnya yang keluar itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab, langsung disembelih. Akan tetapi ini yang keluar adalah Abdullah, anak kesayangannya, anak bontot, anak paling terakhir. 10 kali diundi, keluar namanya Abdullah. Akhirnya apa? Beliau berkafaroh, ingin mengkafaroi nazarnya. Apa kafarohnya? Untuk menghapus nazar, karena orang sudah bernazar wajib melaksanakan. Kalau tidak jadi, dia harus kafaratul yamin, menghapus sumpahnya tadi, yaitu dengan membayar, dengan berpuasa atau bersedekah kepada 6 orang miskin, atau memberikan pakaian atau baju atau makanan, atau berpuasa 3 hari. Ini bapaknya Nabi Muhammad SAW tidak tanggung-tanggung untuk mengkafaroi anaknya yang mau disembelih. Beliau menyembelih 100 onta. 100 onta disembelihkan hanya untuk mengkafaroi nazarnya.
Akhirnya bapaknya Nabi Muhammad tidak jadi disembelih. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau berkata, Ana ibnu Zabihatain. Ana ibnu Zabihain. Saya ini adalah anak dua orang yang mau disembelih. Yang pertama ini adalah Nabi Ismail, yang kedua bapaknya sendiri. Karena Nabi Ismail atau bapaknya nasabnya adalah menuju kepada Nabi Ismail alaihis salam. Ini ana ibnu Zabihain. Saya ini adalah anak dua orang yang akan disembelih. Yang pertama karena perintahnya Allah, yang kedua karena nazar daripada kakeknya, dan akhirnya tidak jadi disembelih. Sama seperti Nabi Ismail, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bilibhin azim. Akhirnya diganti, yang tadinya mau disembelih, pisau sudah ada di lehernya, didatangkan oleh Allah dengan kambing kibas yang sangat besar, yang sangat indah, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Akhirnya Nabi Ibrahim wa tarakna alaihi fil akhirin, berkah daripada kesabaran beliau untuk menerima ujian yang diberikan oleh Allah kepada beliau, beliau menjadi nabi yang terhormat. Setelah Nabi Muhammad SAW, namanya selalu disebut-sebut. Kalau ada orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka fanatik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nahnu ahaqqu bil asabiyah, kita lebih berhak untuk berfanatik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas shalihin, karena kesabaran beliau akhirnya Allah mengganti wa basyarnahu bi ishaq, memberi kabar gembira, lahirlah seorang anak dari Siti Sarah yang bernama Nabi Ishaq alaihis salam, nabiyyan minas shalihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Nabi Ishaq lahir, dikatakan di dalam ayat tadi, wa barakna alaihi wa ala ishaq, dan kami berkahi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishaq alaihi salam. Wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan-keturunannya. Wa min dzurriyyatihima muhsin, ada yang baik, ada yang zalim li nafsi, ada yang tidak baik, zalim kepada dirinya, sehingga lahirlah dari Nabi Ishaq orang-orang yang zalim, yaitu keturunan, yaitu Bani Israel. Karena Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam adalah keturunan daripada Nabi Ishaq alaihi assalam. Dari situ lahirlah orang-orang ahli kitab. Di antara mereka ada yang beriman kepada nabi-nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada juga yang bangkang, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dilaknat oleh Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani yang dimurkai oleh Allah, yang tersesat, itu dilaknat oleh Allah, yaitu orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah keturunan daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi ayat ini benar. Wa min dzurriyyatihima muhsin, ada yang baik, wa zalimun li nafsi, ada yang zalim kepada dirinya. Ma'asyiral mu'minina rahimakumullah. Inilah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Idul Adha. Itu diperintahkannya Nabi Ismail untuk disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah masih mimpi. Malam tanggal 8 Dzulhijjah mimpi, sehingga disebut tarwiyah, ro'a fil manam. Belum yakin karena di situ malah masih diganggu oleh setan. Akhirnya pada malam 9 mimpi lagi, sehingga menjadi Arafah maknahu tahu bahwa ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu yakin ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanggal 10 Dzulhijjah rencananya mau menyembelih Nabi Ismail alaihi salam itu juga masih diganggu oleh setan.
sehingga Nabi Ibrahim melempar setan tadi itu, yaitu dengan disebut dengan jumroh Aqobah. Sebelum menyembelih, Nabi Ibrahim melempar setan dengan 7 kali yang ada di Mina, sehingga di situ kalau kita sedang haji, di situ ada jumroh ula, jumroh wusto, ada jumroh Aqobah. Ini adalah dulu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika melempari setan yang mengganggu perintahnya Allah, yaitu untuk menyembelih anaknya. Ma'asyiral mu'minina rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil pelajaran. Ilbah nafsa, sembelihlah nafsu kalian, sembelihlah hawa nafsu kalian, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita cintai, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita senangi, berikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan mengganti yang lebih besar, yang lebih banyak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama mendapatkan anak seorang Nabi Ismail, yang kedua akibat kesabaran beliau diberi nabi seorang Nabi Ishaq alaihissalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allahu